Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita ngukur sesuatu yang wujudnya aja nggak kelihatan? Maksud saya gini, kalau mau ngukur tinggi atau berat badan, kita tinggal pakai meteran atau timbangan kan? Gampang. Tapi gimana kalau kita mau ngukur konsep kayak sikap, loyalitas, atau motivasi? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar perangkat ilmiah paling ampuh buat mecahin masalah itu. Kita akan bahas tuntas tentang sains di balik operasionalisasi dan gimana caranya kita bisa ngukur hal-hal yang kayaknya tuh mustahil buat diukur. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa pengukuran itu penting banget, terus membahas problem variabel abstrak, apa itu operasionalisasi, dan masuk ke 5 langkah prosesnya. Terakhir, kita bakal bedah satu studi kasus nyata tentang motivasi berprestasi, biar kebayang persis gimana prakteknya di lapangan. Sip, kita langsung masuk ke bagian satu. Kenapa pengukuran itu penting? Ini fondasi dasarnya. Pada dasarnya, pengukuran itu adalah proses ngasih angka atau simbol ke karakteristik suatu objek. Dan ini harus pakai aturan yang udah ditetapin sebelumnya. Ini tuh ibarat detak jantung dari sebuah penelitian. Tanpa pengukuran, kita nggak akan pernah bisa nguji hipotesis apapun. Tapi ada satu hal krusial yang harus diingat nih. Kita itu nggak pernah mengukur objeknya secara langsung. Contohnya, Anda nggak bisa mengukur sebuah perusahaan. Yang diukur adalah atribut dari perusahaan tersebut, kayak seberapa besar tingkat keberagaman di kantor itu. Nah, paham bedanya antara objek dan atribut ini adalah langkah pertama buat jadi peneliti yang jago. Terus apa tantangannya? Kita lanjut ke bagian 2, masalah variabel abstrak. Disinilah letak hambatan terbesar buat para peneliti maupun praktisi. Kenyataannya, variabel penelitian itu nggak semuanya diciptakan sama. Di satu sisi, ada yang namanya variabel objektif, kayak panjang, berat, atau tekanan darah. Ini sih enak, gampang banget diurusnya. Anda tinggal ambil alat ukur fisik, ukur, dan angkanya langsung kelihatan. Jelas dan absolut. Tapi di sisi lain, kita harus berhadapan sama variabel abstrak, kayak motivasi, loyalitas pelanggan, atau kualitas layanan. Konsep-konsep ini tuh subjektif banget, dan ya secara harfiah nggak kelihatan. Bayangin deh, gampang banget kan ngukur panjang meja kerja Anda? Tapi coba, gimana caranya ngukur dorongan kerja dari orang yang duduk di meja itu? Kan nggak mungkin kita cuma ngeliatin mukanya terus berharap tiba-tiba muncul angka di dahinya. Ini masalah yang beneran nyata. Masuk ke bagian 3. Apa itu operasionalisasi? Nah, di sini kita bakal keluarin alat berat kita buat ngehancurin hambatan tadi. Oke, mari kita kupas tuntas. Operasionalisasi adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi perilaku yang bisa diamati atau karakteristik yang bisa diukur secara konkret. Ini jembatannya. Ini cara kita ngambil ide-ide teori yang masih abu-abu di kepala, terus menariknya secara paksa ke dunia nyata buat dijadiin data yang keras, objektif, dan bisa dihitung. Biar gampang, kita pakai analogi rasa haus. Anda nggak bisa kan ngelihat rasa haus, nggak ada wujudnya. Tapi, kalau kita terjemahkan ke perilaku, kita bisa ngamati tindakan orang saat minum cairan. Nah, dari situ kita dapat tuh data ukurnya, yaitu volume cairan yang diminum. Tiba-tiba aja, perasaan subjektif dari dalam tubuh udah sukses diterjemahkan jadi data keras dalam satuan mililiter. Keren kan? Konsepnya sama persis buat ngukur kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan nggak berwujud, tapi coba kita pecah. Kalau kita hitung seberapa sering seseorang tersenyum, ditambah durasi mereka bersosialisasi, ditambah laporan tingkat energi harian mereka, boom, kita baru aja membongkar sebuah konsep yang kasat mata jadi serangkaian tindakan nyata yang bisa kita hitung satu-satu. Sekarang, gimana sih cara ngerjainnya dari awal sampai akhir? Kita masuk ke bagian 4, proses operasionalisasi 5 langkah. Ini metodologi intinya. Prosesnya terbagi jadi 5 tahap berurutan. Langkah 1, definisikan dulu konstruknya secara konseptual. Langkah 2, identifikasi dimensi-dimensinya. 3, kembangkan item pertanyaannya. 4, bikin format responnya, misalnya pakai skala 1-7. Dan langkah kelima, nah, tolong perhatiin baik-baik bagian ini, uji validitas dan reliabilitas. Ini tuh pos pemeriksaan terakhir alias kontrol kualitas mutlak Anda. Langkah kelima inilah penentu apakah alat ukur Anda beneran jalan atau malah jadi rongsokan. Kalau ternyata nggak valid, ya sorry aja, semua kerja keras Anda dari langkah pertama tadi itu nggak ada gunanya sama sekali. Tapi emangnya seberapa susah sih nyari validitas di langkah kelima itu? Gini, coba tebak. Butuh berapa pertanyaan kuesioner buat benar-benar akurat ngukur kebutuhan akan kognisi? Itu loh, seberapa besar seseorang menikmati proses berpikir. Jawabannya, 34. Dan asal tahu aja, para peneliti itu awalnya harus bikin 45 pertanyaan yang panjang banget, ngelakuin sampai 4 studi validasi berbeda, cuma buat nyaring dan dapetin 34 pertanyaan yang benar-benar valid secara ilmiah. Jadi ya ini proses yang ketat banget.
Jadi, poin krusial yang perlu diingat di sini adalah kita harus paham banget bedanya antara konstruk unidimensi dan multidimensi. Kenapa? Karena ini aturan emasnya validitas. Rasa haus, kayak contoh kita tadi, itu unidimensi. Cuma punya satu dimensi aja. Jadi diukur pakai satu elemen kayak volume air pun udah cukup. Tapi gimana kalau konsepnya kayak agresi? Nah, agresi itu multidimensi. Ada agresi fisik, ada juga agresi verbal. Alat ukur Anda itu wajib hukumnya mencakup pertanyaan untuk semua dimensinya. Kalau Anda bikin survei tentang agresi tapi cuma nanya seberapa sering orang mukul tanpa nanya seberapa sering mereka ngatain orang, ya udah pasti alat ukur Anda itu cacat secara ilmiah. Oke, mari kita bawa semua ini ke dunia nyata di bagian 5, studi kasus, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi itu dorongan internal dari dalam diri untuk unggul dan sukses. Konsep abstrak ini krusial banget, baik di dunia bisnis atau pendidikan. Sekarang, saya tantang Anda nih. Coba pikirin perusahaan tempat Anda kerja. Gimana persisnya Anda bakal ngukur dorongan seorang karyawan buat mencapai target mereka? Anda jelas nggak bisa kan cuma nebak-nebak pakai insting? Konsep abstrak ini mutlak harus dioperasionalisasikan. Dan begini cara kita ngebedahnya. Kita pecah konsep abstrak tadi jadi 5 dimensi yang jelas banget. Dimensi pertama didorong oleh pekerjaan. Dimensi kedua nggak bisa santai. Dimensi ketiga nggak sabar sama orang yang kerjanya lelet atau nggak efektif. Dimensi keempat suka cari tantangan yang moderat. Dan dimensi kelima selalu aktif minta umpan balik. Kelihatan kan? Monster abstrak yang tadinya kelihatan gede dan buram, ini tiba-tiba berhasil kita potong-potong jadi bagian yang gampang banget dikelola. Sekarang kita persempit lagi fokusnya. Kita ambil dimensi satu aja deh yang didorong oleh pekerjaan. Kita bor lebih dalam dan pecah lagi jadi elemen yang bisa diukur langsung. Misalnya, kita bisa melacak jumlah jam kerjanya, terus ngukur ketekunan meskipun gagal, dan menghitung frekuensi cutinya. Coba lihat deh seberapa jauh kita berproses. Kita mulai dari ide super abstrak tentang motivasi, dan sekarang ujung-ujungnya kita ngomongin sesuatu yang kuantitatif banget, kayak ngitungin absen cuti karyawan di sistem HRD. Nah, terus apa hasilnya kalau kita gabungin semua elemen kecil dari kelima dimensi tadi? Kita bakal dapat satu indeks pengukuran yang utuh. Ini bikin kita bisa naruh tiap individu ke dalam sebuah kontinuum atau garis ukur berbasis data yang super jelas. Di ujung sebelah sini, ada tipe yang sering cuti dan gampang nyerah, alias yang paling nggak termotivasi. Di ujung satunya lagi, ada tipe yang kerja itu hidupnya, alias yang paling termotivasi. Data inilah yang ngasih Anda kekuatan buat ngambil keputusan secara objektif dan ilmiah. Wah, nggak kerasa kita udah bahas banyak banget nih. Mari kita rangkum intisarinya dengan cepat. 1. Pengukuran itu ngasih angka ke atribut, bukan ke objeknya. 2. Variabel abstrak itu wajib banget dioperasionalisasikan. 3. Kuncinya adalah memecah konsep besar jadi dimensi dan elemen terukur. Dan 4. Skala ukur yang valid itu harus mewakili semua dimensi. Oh ya, satu rahasia kecil nih. Sebelum repot-repot bikin pertanyaan kuesioner sendiri dari nol, coba deh cek jurnal akademik atau buku panduan skala pengukuran. Pakai alat ukur yang udah divalidasi sama ilmuwan lain itu bener-bener jalan pintas terbaik buat hemat waktu dan mastiin data Anda akurat. Dan sampailah kita di penghujung sesi ini. Sekarang saya mau Anda mikir sejenak. Variabel abstrak apa sih di dalam organisasi Anda yang sampai detik ini belum diukur dengan benar? Apakah itu budaya kerja? Atau mungkin kepuasan klien? Nah, dengan bekal 5 langkah yang baru aja kita pelajari, gimana Anda bakal ngoperasionalisasikan konsep itu hari ini juga? Ingat, jangan biarin hal-hal yang nggak kelihatan mengendalikan organisasi Anda tanpa ada metrik yang jelas. Ubah konsep buram itu jadi data nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini. Tetaplah haus akan pengetahuan, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.